yaitu rukniyatul Fatihah. Rukniyah Al-Fatihah. Ketika orang setelah membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka yaqulullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Hamadani abdi.
Sesungguhnya hambaku telah memujiku dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa artinya, Pak? Segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan yang maha menciptakan, menghidupkan dan mematikan, yang mengatur alam semesta, Rabbul alamin, Rabb seluruh alam. Rabb seluruh alam. Maka ketika itu orang habis mengucapkan itu ketika sholat, maka Allah berfirman, hamadani abdi, sungguh hambaku telah memujiku. Makanya kalau sholat kita perhatikan bacaan kita. Pada hakikatnya kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaqulullahu taala, kemudian wa yaqulul abd. Kemudian hamba baca lagi, yaitu apa, Pak? Ar-Rahmani Rahim. Ketika seorang membaca Ar-Rahmani Rahim, apa artinya? Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yaqulullah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Athna alayya abdi, hambaku sedang memujiku. Athna memuliakan atau memujiku. Nah, wa yaqulul abdu, maka hamba lagi membaca. Baca apa, Pak? Maliki yaumiddin. Apa artinya? Apa artinya, Pak? Yang menguasai yaumiddin, hari pembalasan. Yaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku, memuliakanku. Yaqulul abdu, maka hamba lagi berfirman apa? Membaca apa? Apa, Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Nam, hanya kepadamu kami menyembah, na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, Bapak. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Sehingga pertolongan itu datang, bisa kita minta sama Allah ketika kita hanya menyerahkan murni ibadah kepada Allah. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, maka kami hanya kepadamu minta pertolongan. Sebagaimana kami hanya menyerahkan ibadah hanya kepadamu murni, demikianlah kami hanya meminta tolong kepadamu, hanya bersandar kepadamu. Hanya bersandar kepadamu ya Allah. Baik. Wa yaqulullahu ta'ala, qala fahadhihi baini wa baina abdi. Ketika seorang mengucapkan, Bapak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadhihi baini wa baina abdi. Ini antara aku dengan hambaku. Antara aku dengan hambaku. Mana untuk Allah? Kan kalau alhamdulillah ini pujian bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim pujian bagi Allah. Ketika iyyaka maliki yaumiddin pujian bagi Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana bagian Allah dan mana bagian hamba? Iyyaka na'budu bagian hamba, bagian Allah, wa iyyaka nasta'in bagian hamba. Ketika dia menyerahkan ibadahnya murni sama Allah, Allah berikan balasan, bagimu apa yang kau minta. Bagimu apa yang engkau minta. Makanya di kata fahadhihi baini wa baina abdi, ini antara aku dengan hambaku. Kalau tadi semuanya untuk aku, pujian untuk aku. Kalau ini antara aku dan hambaku. Aku bagianku dan ada bagian hambaku. Wali abdi masa'ala, bagian hambaku apa yang dia minta. Dan bagian hambaku apa yang dia minta. Salat itu doa, Pak. Salat itu doa. Ihdina siratal mustaqim. Kemudian membaca lagi, yaqulul abdu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa artinya? Ya, tunjukkanlah jalan yang lurus, hidayah. Yaitu siratal ladzina, yaitu jalannya orang-orang
an'amta alaihim, orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdub, bukan orang-orang yang al-maghdub, di murka, bukan orang-orang yang dibenci. Waladhdallin, bukan pula orang yang tersesat. Ini bagian siapa semua ini? Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat, jangan engkau sesatkan, bukan jalan yang dimurkai, bukan pula jalan disesatkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fahaula'i li'abdi wa li'abdi ma sa'ala." Ini semuanya buat hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Bayangkan Bapak, kalau setiap hari orang berdoa dengan doa ini, tunjuki hidayah, petunjuk, jalan lurus, jalan lurus. Mungkinkah Allah tidak memberikan dia hidayah? Pasti Allah berikan. Oleh karenanya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa setiap hari orang meminta sama Allah? Setiap hari meminta sama Allah. Ya Allah, bahkan bukan cuma sekali dalam sehari. Minimal berapa, Pak? Minimal berapa? 17 itu minimal. Belum sholat sunnahnya, belum sholat-sholat yang lainnya. Selalu meminta. Akankah Allah tidak beri? Allah akan beri. Makanya orang yang menjaga sholatnya, insya Allah, Allah akan perbaiki dia. Dengan memperhatikan sholatnya, memperbaiki sholatnya, Allah akan berikan dia hidayah. Tiap hari dia minta, tiap hari dia minta. Kalau orang banyak aja, orang fajir, jauh dari Allah, suatu ketika Allah berikan dia hidayah. Allah berikan masukan hidayah di dalam hatinya. Bagaimana dengan orang yang tiap hari bersujud dengan Allah? Meminta sama Allah terus. Allah akan berikan dia. Wali abdi masalah, bagi hambaku apa yang dia minta. Apa yang dia minta. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Wa kana yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma anzalallahu azza wa jalla fit Taurati wala fil Injili mithla ummil Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah pernah menurunkan di dalam Taurat dan Injil semisal daripada Ummul Quran. Itu apa? Al-Fatihah. Perhatikan Bapak, kita ulang yang tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku akan membagi, sesungguhnya aku membagi solat itu antara aku dengan hambaku, setengah buat hambaku, setengah buat apa yang dimaksud solat tadi? Apa yang dimaksud solat tadi yang dibagi? Al-Fatihah. Kenapa kok Al-Fatihah dikatakan solat? Al-Fatihah itu sudah solat toh? Bukan, nggak cukup orang saya mau sholat, Alhamdulillah, rajim baca Al-Fatihah sudah. Enggak. Kenapa dikatakan di sini sholat? Menunjukkan akan kemuliaan dan keagungan surat Al-Fatihah terhadap sholat. Sehingga dia dikatakan sholat, padahal bukan cuma itu sholat. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, karena kemuliaan daripada kedudukan daripada surat Al-Fatihah di dalam sholat seseorang. Makanya Al-Fatihah ini wajib dibaca seorang yang sholat. Nanti akan ada rukhsah, kemudahan bagi orang yang belum menghafal surat Al-Fatihah. Wa kana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga Ummul Quran. Apa yang disebutkan Ummul Quran? Al-Fatihah. Ummul Quran, induknya Al-Quran, Al-Fatihah. Wa hiya sab'ul mathani, 7 al-mathani. Kenapa dikatakan 7, Pak, surat Al-Fatihah ini? Ada yang bisa jawab? Oh, dia suruh pilih, soalnya ada yang tebal, ada yang tipis. Kenapa surat Al-Fatihah dikatakan as-sab'ah al-mathani? Sab'ah. Tahu artinya sab'ah? 7. Kenapa, Pak? Enggak ada yang mau hadiah, Ustaz aja. Iya, Pak? Diulang-ulang. Sab'ah. Ya, al-mathaninya itu ya. Ini as-sab'ah. Apa? Ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi siapa nih yang? Nah, tadi setengah jadi yang tipis, kan? Oh, sudah. Berarti yang tebal.
Sebentar, kemarin Adam punya PR sama Ustadz ini. Sudah dihafal belum? Gimana? Masya Allah, kalau gitu buat Adam aja. Masya Allah. Taib. Iya, sab'ul mathani itu adalah 7 ayat. Makanya Al-Fatihah ayatnya 7. Al-mathani yang terus diulang-ulang. Masna, dari kata masna 2. Double, berulang-ulang terus. Ini yang dimaksud dengan sab'al mathani. Wal Qur'anul azim alladzi utituhu, dan Al-Qur'an yang mulia yang aku diberikan padanya. Al-Fatihah dikatakan Al-Qur'an. Padahal Al-Quran cuma Al-Fatihah, Pak. Banyak, 30 juz. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi dikatakan dia Al-Quran. Sebagai bentuk pengagungan terhadap surat Al-Fatihah. 6. Wa amara sallallahu alaihi wasallam al-musi'a salatuhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan orang yang jelek salatnya. Dulu di awal-awal kita sudah bacakan hadisnya, namun beberapa riwayat ada tambahannya. Ayaqra'a biha fi salatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membaca di dalam salatnya, yaitu apa? Surat Al-Fatihah. Wa qala liman lam yastati' hifdhaha aw lam yastati' hifdhaha, kepada orang yang belum bisa menghafalnya. Ada enggak orang belum bisa menghafal Al-Fatihah? Ada enggak, Pak? Mungkin enggak, Pak? Ada, mungkin orang kafir mau masuk Islam, tahu Islam itu agama yang mulia, dia masuk Islam, baca Al-Fatihah kalau mau sholat. Wah, apa itu Al-Fatihah? Dengar namanya aja baru disuruh lagi menghafal. Tidak tahu. Maka ketika itu diberikan rukhsah, diberikan kemudahan di dalam Islam. Apa kata Nabi SAW? Kul, ucapkan subhanallah. Berarti apa, Pak? Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Wa la ilaha illallah, dan ucapkan la ilaha illallah. Allahu akbar, ucapkan Allahu akbar, takbir. Wa la haula wa la quwata illa billah. Ini pendek dibandingkan kalau membaca surat Al-Fatihah yang 7 ayat tersebut. Tatkala seorang belum bisa, ini diajarkan seperti ini. Kul subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. 6. Wa qala lil musii salatuhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda kepada orang yang jelek salatnya, fa in kana ma'akal qur'anu, jika engkau punya bacaan Al-Qur'an, hafalan Al-Qur'an, faqra bihi, baca dia bacaan ayat tersebut atau Al-Quran tersebut. Wa illa, kalau enggak punya, fahmadillaha, pujilah Allah, wa kabbirhu, dan bertakbirlah, wa hallilhu, yakni la ilaha illallah. Itu aja, cukup. Seandainya orang cuma mengucapkan alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, maka ini sudah mencukupi daripada bacaan Al-Fatihahnya. Seandainya dia belum menghafal Al-Fatihah. Nah, tapi sungguh keutamaan bagi orang yang berusaha untuk menghafal surat Al-Fatihah, kemudian dia mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, bagaimana dia doa, dia mendapatkan doa bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Syekh rahimahullahu taala, naskhul qiraah. Naskh. Apa artinya naskh? Naskh itu penghapusan hukum. Nasikh dan mansukh, ada nasikh yang menghapus, ada mansukh, ada yang dihapus. Ada hukum. Demikian dalam Islam. Demikian di dalam Al-Quran. Demikian banyak di dalam hukum-hukum dalam syariat Islam. Yang dahulunya dipakai hukum tersebut, berjalan waktu, Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya Allah nasih, Allah hapuskan itu hukum, diganti dengan yang jauh lebih baik. Jangan Anda katakan berarti ini ralat. Sama enggak, Pak? Ralat sama nasih dan mansuh. Beda.
Kalau ralat itu keliru. Sudah nyebarin pengumuman tanggal sekian mungkin. Tiba-tiba di bawahnya, Afan, diralat tanggal sekian, salah. Kalau Allah enggak demikian. Loh, bukannya dulu begitu, Ustaz, kemudian itu kan sama ralat. Ada yang tahu bedanya, Pak? Sama enggak? Beda. Terus apa? Kalau kita katakan ralat berarti Anda mengatakan Allah itu pernah keliru. Oh, enggak benar, enggak. Oh, salah. Yang benar itu begini. Berarti Allah keliru. Itu ralat. Ada sih dan maksud bukan. Itu hukum yang Allah tetapkan sesuai dengan hikmahnya di zaman itu. Dan itu yang lebih maslahat di zaman itu. Ketika berlaku, berpindah dari zaman ke zaman, Allah melihat mana yang terbaik buat hambanya. Allah turunkan hukum, Allah hapuskan hukum yang pertama. Seperti tentang apa yang dimaksud? Hukum apa? Nikah mut'ah. Pernah dibolehkan Bapak? Nikah mut'ah. Apa artinya nikah mut'ah? Iya, kawin dikontrak gitu Pak. Berapa malam? Oh, ini apa bedanya sama? Iya. Apa bedanya sama tula susila? Apa namanya? Tuna susila. Nah. Apa bedanya? Dikontrak. Semalam atau 2 malam. Sama, makanya diharamkan dalam Islam. Tapi itu dulu pernah dihalalkan dengan maslahat yang besar. Ada kemaslahatan dan itu hukum Allah. Allah yang lebih tahu tentang kemaslahatan. Berjalan zaman, berubah zaman, Allah hapuskan hukum itu. Karena ada maslahat yang besar mudaratnya ini di zaman ketika berubahnya. Namun masih ada orang-orang seperti Syiah, mereka menghalalkan daripada nikah mut'ah tersebut. Sehingga muncullah berbagai macam penyakit. Banyak tulisan-tulisan dokter yang menceritakan tentang orang-orang yang korban daripada orang-orang seperti ini. Dia cuma dikontrak entah berapa bulan atau berapa tahun dengan niat seperti itu. Terjadilah penyakit, berbagai macam penyakit yang menular. Dia datang ke dokter ini, oh ternyata kamu belajar sama itu. Nah, pantas, tinggalkan. Jangan mengaji dengan orang seperti ini. Menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Dan lihat efeknya Bapak. Muncul penyakit. Karena Allah yang maha tahu. Ini enggak boleh. Kita sudah punya kaidah. Semua yang dilarang Allah pasti mudarat. Pasti berbahaya. Pasti jelek. Meskipun terkadang kita menyangka, loh ini kan bagus Ustaz. Jadi nanti bisa ini, bisa itu. Alhamdulillah. Amin. Dalik. Jangankan nikah kontrak Bapak. Anda nikah niat talak itu sudah haram dalam Islam. Karena pernikahan ini bukan main-main. Mungkin kalau laki-laki dia menyangka, oh, kan ada masalah kan kita sudah punya syarat. Sesuai dengan syarat kita, al-muslimun ala syurutihim. Na'udzubillah. Tidak. Itu mau putri Anda dinikahi kemudian dibuang atau dikontrak seperti itu. Ini bukan kontrak mobil ya, mau dipakai backup sebentar buat 2 hari, bukan rental mobil. Ini manusia yang memiliki kemuliaan di dalam Islam diharamkan karena ini pelecehan. Dia mau menikah dengan niat talak, nggak boleh, haram di dalam Islam karena ini adalah kaitannya dengan manusia dan diharamkan di dalam Islam. Kok sampai ke sana Pak? Di mana tadi Pak? Nashul qiraati. Paham sudah nasih? Nasih menghapus hukum, bukan ralat ya. Berarti pernah Allah keliru kemudian, oh yang benar ya kayak gini. Enggak, Allah tidak demikian. Di zaman itu demikian yang Allah inginkan dan itu yang lebih maslahat. Kemudian berubah zaman, Allah melihat ini sudah enggak maslahat di zaman ini, Allah rubah. Dan itu bagi Allah. Kita enggak boleh Bapak. Oh, dulu itu kayak gitu, dulu ya gitu memang. Kalau sekarang nih zamannya udah beda nih. Itu Islam gak relevan lagi di zaman Nabi itu. Islam yang antum bawa itu beda sekarang. Ini kita udah modern ini. Zaman batu antum ini. Itu bagi Allah Pak. Kita nggak boleh mengotak-atik agama Allah. Dari mana Anda tahu ini yang lebih maslahat? Dari mana? Betapa banyak orang menyangka bahwasanya ini yang lebih maslahat, ternyata mudarat yang dia dapatkan. Karena Allah yang lebih tahu tentang kemaslahatan hambanya. Nashul qiraati, menghapus hukum membaca atau bacaan wara'al imam, di belakang
atau di belakang imam fil jahriyah, di solat jahriyah. Solat apa ini, Pak? Solat jahriyah, solat yang dikeraskan bacaannya, bacaan jahar. Solat maghrib 2 rakaat di awal, solat isya 2 rakaat di awal, solat subuh. Demikian solat apa lagi? Jahriyah. Loh, kok cuma 5, Ustaz? Ada apa? Ya, Pak? Solat tarawih. Jumat, sholat Jumat ya lupa. Oh, terawihnya ingat tahun padahal baru sholat Jumatnya lupa. Sholat Jumat ini semuanya jahriyah. Ketika semuanya demikian maka sama dengan hukumnya. Nah, dihapus hukum membaca bagi makmum di belakang imam ketika sholat jahriyah. Paham sampai sini? Berarti dulu disyariatkan makmum membaca di belakang imam, meskipun imamnya bacaannya jahriyah, sholat jahriyah. Paham nggak ya? Tapi ada nasih kata Syekh rahimahullahu taala, disebutkan di sini ada nasih, dihapus hukum membaca seorang makmum. Apa hikmahnya? Nanti akan disebutkan. Wa kana qad ajaza lil mu'minina ay yaqra'u biha wara'al imam fi shalah. Dahulu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan bagi al-mu'tammina, yakni para makmum, makmum ayakra'u, untuk membaca biha, membaca bacaan baik al-Fatihah ataupun yang lainnya, wara'al imam fi shalah, di belakang imam ketika salat al-jahriyah, salat yang jahar. Haitsu kana, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalilnya Bapak. Fajri, dahulu pernah sholat fajar. Sholat apa ini? Jahriyah apa bukan? Jahriyah. Makanya kalau orang sholat subuh ngeraskan bacanya. Faqara'a, maka ada makmum yang membaca. Fathaqulat alaihil qira'atu, maka Nabi SAW berat membacanya. Kacau, ada. Bayangkan Bapak baca, di belakang juga suaranya juga baca. Akan kacau. Ya, pernah banyak. Iya. Kita aja kalau biasanya mau menghafal, jangan ribut, ganggu di menghafal. Ini terganggu. Nah, fasakulat alaihil qira'atu, maka terganggu Nabi SAW bacaannya. Falamma faragha qala, setelah selesai salat, kata Nabi SAW, bisa jadi khalfa imamikum, kalian membaca di belakang imam kalian. Ada enggak yang baca di belakang imam kalian ketika salat? Qulna na'am haddan. Ya Rasulullah, haddan. Artinya haddan? Ya Rasulullah, tapi ngikutinnya cepat Rasulullah, sekilas saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekedar mengikuti aja sampai haddan. Haddan ya Rasulullah. Iya Rasulullah, ngikutin tapi cepat kami. Cepat. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taf'alu. Jangan kamu lakukan itu. Jangan kamu lakukan. Pernah dibolehkan, ini dilarang. Ini disebut nasikh dan masuk kemudian dihapus. La taf'alu. Jangan kamu gitu. Jangan baca. Illa, kecuali ayaqra'a ahadukum bi Fatihatil kitab. Kecuali salah seorang di antara kalian membaca Al-Fatihah. Kalau baca nggak boleh, kecuali Al-Fatihah saja. Itu bahasanya. Tadi ada nggak yang baca bacaan ketika imam sholat? Ada Rasulullah. Jangan baca lagi, kecuali Al-Fatihah. Fa innahu la sholata liman lam yaqra biha, karena nggak sah sholat seseorang jika tidak membaca Al-Fatihah. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Tsumma nahahum an qira'ati kulliha. Kemudian dalam selang waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat, melarang para makmum anil qira'ati kulliha fil jahriyah, untuk membaca semua bacaan ketika salat jahriyah. Termasuk berarti Al-Fatihah. Wadzalika hinama, ini berdasarkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam insarafa min salati jahrin,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari solat jahar. Fiha bil qiraah, solat yang dijaharkan bacaan padanya. Wa fi riwayatin annaha salatu subh, dalam riwayat yang lain solat subuh. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal qara'a ma'i minkum ahadun anifan, ada nggak yang baca tadi sama aku? Yani aku ketika aku baca Al-Quran, baca Al-Fatihah atau surat, ada yang ikut baca di belakangku? Maka faqala rajulun, maka seorang menjawab, na'am, iya, ana Rasulullah, aku Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu bersabda, inni aqulu mali unazi, aku sholat tadi, ketika antum baca di belakang, saya mengatakan pada diriku, kenapa aku membantah dia? Unazi, munaza'ah. Kenapa? Dia baca, aku juga baca. Ada apa ini? Kenapa kita saling membantah ayat? Kan begitu. Baca, dia juga baca. Limadza unazi? Qala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis yang mulia mengatakan, fantahan nasu 'anil qiraah, maka manusia berhenti dari membaca ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manusia semuanya, yakni makmum, berhenti membaca bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma jahara fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qiraah, pada salat-salat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan jahriyah. Hina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka sudah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan jangan seperti itu. Wa qara'u fi anfusihim sirran fi ma la yajharu fihi al-imam, dan mereka membaca sendiri-sendiri sir, dengan suara yang sir, tidak sampai terdengar, fi ma la yajharu fihi al-imam, pada solat-solat yang tidak dijaharkan. Berarti kalau enggak jahar imam, kita membaca. Tapi kalau imam jahar, kita diam dan mendengarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza quriyal Qur'anu, apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, fastami'u lahu wa ansitu, maka dengarkan, wa ansitu, dan diam. Dengarkan dan diam. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala jika kita dibacakan Al-Qur'an. Paham sampai sini, Pak? Paham sampai sini. 6. Wa ja'ala al-insatu li qira'ati liman min tamamil itmami bihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan diamnya seseorang, yakni makmum, ketika imam menjahar, itu merupakan kesempurnaan daripada seorang makmum mengikuti imam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, hanya saja imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, imam takbir, kalian juga takbir. Makanya kalau imam sudah takbir, Bapak, jangan ditunggu. Biarlah dulu imam sebentar. Tunggu, oh, imam ini biasanya bacanya panjang. Tunggulah nanti deket-deket ruku, baru kita masuk. Gak boleh, Pak. Sudah takbir. Tahu dia imamnya. Sudah takbir. Idza kabbara fakabbiru. Naam. Wa idza qara'a fansitu. Tapi jika imam sudah membaca, fa'ansitu, diam kalian. Diam. Kama ja'ala al-istima'u lahu mughniyan 'anil qira'ati wa ra'ahu. Demikian Bapak, diamnya seseorang dengan menyimak bacaan imam itu mencukupkan daripada bacaan imam. Mencukupkan dia bacaan imam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu imamun." Siapa yang punya imam, yakni dia makmum. Faqira'atul imami lahu qira'atan. Maka bacaan imam itu bacaannya juga. Bacaannya imam ada. Jadi kesimpulan Bapak, salat jahriyah apabila imam membaca, maka kita diam dan mendengarkan. Tapi apabila imam solat sirriyah, solat yang bukan jahar, maka kita wajib
wajib membaca. Paham ya? Nah, terus tapi ada kok para ulama yang tetap mengatakan tetap wajib membaca di belakang imam. Gimana mereka dalilnya? Mereka mengatakan bahwasanya adapun yang dilarang tadi Nabi SAW, jangan engkau membaca, yakni bacaan yang lainnya kecuali Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah tetap mereka wajib baca. Ini ziyadatul ilm, tambahan ilmu, biar kita jangan terlalu ngotot-ngototan. Ada berpendapat, ya sudah. Ambil yang mana yang menenangkan hati Anda, ikut dengannya. Karena dia juga punya dalil. Dia punya dalil. Kecuali kalau memang gak ada dalilnya. Tapi ini ada dalilnya. Dia mengatakan yang terakhir hadis Nabi itu yaitu jangan kalian baca kecuali surat Al-Fatihah. Karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak ada salat kecuali tanpa membaca Al-Fatihah. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Adapun yang dilarang Rasulullah itu bacaan selain Al-Fatihah. Itu bacaan selain Al-Fatihah. Namun yang berpendapat sebagaimana pendapat Syekh ini, yang dimaksud semuanya Al-Fatihah demikian. Al-Fatihah demikian. Berdasarkan apa? Itu bacaan imam adalah bacaan makmum. Paham ya, Pak? Sehingga kalau dia mengatakan saya belum sempat baca Al-Fatihah, sudah imam sudah baca. Imam sudah baca. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ada pertanyaan, Bapak? Dia nggak dengar berarti. Maksudnya seperti itu. Bacaan apa ini? Sir apa jahar? Sir. Jahar. Bacaan yang keras. Kemudian makmum tidak mendengar di belakang. Siapa yang bisa jawab, Pak? Masya Allah, ini PR saya, Pak ya. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya. Kalau imam itu bacaannya macam yang ada lupa dia lupa bacaannya, Pak. Iya Pak. Diingatkan Bapak. Makmum diingatkan. Nah, sujud sahwi atau diulang sholatnya. Nah, nanti dilihat. Kalau yang ditinggalkan adalah rukun-rukun sholat, maka dia wajib mengulang yang ditinggalkan tersebut. Satu rakaat itu misalkan satu rakaatnya sempurna, dia sholat kedua dia nggak baca Al-Fatihah, misalkan nggak baca Al-Fatihah, maka dianggap cuma satu rakaat. Habis itu dia bangkit nambah satu rakaat. Satu rakaat itu tidak dianggap. Kenapa? Nggak ada baca Al-Fatihahnya. Misalkan seperti itu, Pak. Demikian gerakan-gerakan yang lainnya yang rukun. Tapi kalau itu hanya kewajiban, wajib-wajib sholat, nanti akan ada pembahasannya mana wajib-wajib sholat. Kalau itu cuma wajib-wajib sholat, maka tidak mengulang yang ditinggalkan. Cuma di akhir nanti, baik setelah salam atau sebelum salam, ini ada perbincangan para ulama, dia sujud sahwi. Maka mencukupkan yang dia tinggalkan. Karena cuma meninggalkan wajib-wajib sholat. Tapi kalau ditinggalkan rukun harus diulang, Pak. Harus diulang yang ditinggalkan tersebut, kemudian terakhir nanti sujud sah, ditambah sujud sahwi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Masya Allah. Kalau Bapak ini nanya, dia pertanyaannya realita. Pernah terjadi. Ini kan beda, banyak orang bertanya, Ustadz kalau nanti begini nanti. Itu kan nanti, kalau belum terjadi. Ini Bapak sudah kenyataan, gimana gitu loh solusinya. Alasannya dia berjamaah kenapa, Pak? Kalau misalkan, oh jangan pakai imam itu terlalu lama, kita mau buru-buru di sini aja gitu. Atau gara-gara apa, Pak? Ya kalau seperti itu tidak boleh, karena itu akan melihat memicu daripada perselisihan. Loh, ada kelompok di sana? Nah, ada kelompok juga kan gitu, Pak.
Nggak boleh. Tidak, tidak boleh. Maka dia sholat berjamaah bersama-sama. Tapi kalau diulang lagi Ustaz, Apanya, Pak? dia sholat maghrib kemarin sama imam, dia ulang lagi, sholat lagi maghrib itu. Oh, ya, berarti Bapak harus tanya. Kenapa kok kayak gitu? Mungkin Bapak, mungkin diantaranya mereka berpemahaman tidak sah mungkin sholat dengan kita. Ada orang kelompok seperti itu, Pak. Ada kelompok seperti itu. Tapi jangan jadi kayak gitu. Nggak benar. Mereka menajiskan kaum muslimin. Oh, sholat sama mereka apa yang terjadi? Kan begitu. Mereka orang kayak gini kok orang. Ya, naudzubillah min dzalik, ini adalah tanda di antara tanda. Nah, masa dia menajiskan kaum muslimin? Sesuci apa dia? Cukup. Iya, Pak. Kan ada pernah orang tua ngomong sama saya, kamu kok kalau sudah sholat enggak? Saya bilang juga, oh kalau sholat dua lagi katanya. Ada pemerintah. Masya Allah. Iya, sudah. Siapa yang bisa jawab? Sholat Jumat itu ganti daripada sholat duhur, Pak. Kecuali ada udzur dia nggak bisa sholat Jumat. Tak apa udurnya, dia nggak bisa sholat Jumat atau dia nggak dapat sholat Jumat. Iya, dia sholat duhur di rumahnya karena nggak bisa dia sholat Jumat sendirian. Iya, Pak ya. Nah, Bismillah, barakallahu fiik, Ustaz. Izin bertanya, bagaimana jika imam bacanya Al-Fatihahnya salah-salah? Maksudnya dibalik gitu atau gimana? Apakah makmum sah sholatnya karena hanya mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam? Masya Allah. Makanya yang menjadi imam itu adalah orang-orang yang memang memiliki bacaan yang bagus, yang benar bacaannya. Namun kalau salah-salah gimana? Dilihat, kalau salahnya sampai diputer-puter ayatnya, aduh, kalau sudah dibenarkan tetap, ternyata emang bacaannya begitu, diputer-puter ayat 1 nomor 2 nomor 2, ya nggak boleh. Tidak boleh, tidak sah sholatnya. Tapi kalau maksudnya adalah lahan, di sana ada kesalahan bacaan yang memang itu masih bisa ditoleransi, sedikit ada, tidak terlalu jauh maknanya, maka dimaafkan. Dan memang di zaman, makanya sekarang ini ada kan belajar tahsin kan Ustaz ya. Alhamdulillah sekarang banyak belajar sehingga nanti mudah-mudahan imamnya tarakan semuanya imam-imam yang bagus bacaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup Pak ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.